Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang perilaku individu dalam organisasi. Apa itu perilaku individu dalam organisasi? Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu perilaku individu terlebih dahulu. Perilaku individu menurut Sofyandi adalah berbicara dan mendengarkan rekan kerja, mengetik memo, menempatkan barang, dan menyusun laporan. Jadi setiap yang dilakukan oleh individu tersebut seperti berbicara dengan rekan kerja, mendengarkan rekan kerja, menyusun laporan, menulis memo, mengetik pekerjaan-pekerjaannya, maupun menyerahkan pekerjaan-pekerjaan tersebut ke bosnya merupakan perilaku individu dalam organisasi. Tetapi menurut Gibson 1980, perilaku individu yaitu berjalan, berpikir, tindakan, ataupun refleks suatu sikap. Jadi, menurut Gibson 1980, perilaku individu yakni segala hal yang dilakukan seperti berjalan, berlari, menyatakan sikap, berpikir, dan berbicara, itu juga merupakan perilaku individu. Setiap individu memiliki perbedaan dalam setiap organisasi, karena individu itu dipengaruhi oleh faktor geografis maupun faktor psikologis. Sebagai contoh, orang yang biasa tinggal di Jakarta akan sangat berbeda perilaku individunya dengan orang yang pernah tinggal di Medan. Sebagai contoh, misalnya di suatu perusahaan terdapat seseorang yang berasal dari Yogyakarta dan orang yang lain berasal dari Medan. Kita dapat lihat pengetahuan di Yogyakarta mungkin melebihi dari Medan, dan perilaku individu di sana pun bisa dibilang lebih mandiri dan maju dibandingkan di Medan itu sendiri. Maka perilaku individu dari dua individu tersebut, walaupun di dalam satu organisasi yang sama, tapi akan menghasilkan perbedaan. Perbedaan itu bukan hanya terjadi di faktor geografis saja, tetapi faktor pola pikir dari lingkungan maupun dari keluarga juga berpengaruh. Contohnya, orang-orang yang selalu dididik oleh orang tuanya akan sangat berbeda dengan orang-orang yang kurang pendidikannya di lingkungan keluarga. Maka dari itu perilaku individu tersebut pun berbeda, baik dalam organisasi maupun dalam lingkungan kelompok seperti RT ataupun RW ataupun lingkungan. Selanjutnya, sifat perilaku tersebut diakibatkan oleh yang pertama kemampuan, yang kedua kebutuhan, yang ketiga cara berpikir dan pengalaman. Tentu saja kemampuan seseorang akan membuat ia berbeda dalam perilaku individunya. Orang yang memiliki kemampuan yang lebih tinggi tentu saja akan memiliki kemampuan individu atau perilaku individu yang lebih dominan dibandingkan orang yang tidak bisa melakukan apa-apa. Juga pengalaman setiap orang yang telah mengalami banyak pahit manisnya hidup, maka perilaku individu dia dalam berorganisasi pun sangat berbeda dengan orang-orang yang hanya misalnya hidupnya sudah tenang atau sebagainya. Maka dalam organisasi, orang-orang yang sudah memiliki banyak pengalaman maka pasti akan lebih giat dalam berorganisasi dibandingkan orang yang kurang pengalaman. Selanjutnya, dasar-dasar memahami perilaku, yakni perilaku adalah akibat dari sesuatu hal. Dia diarahkan oleh tujuan. Yang ketiga, dapat diamati secara langsung. Yang keempat, tidak dapat diamati secara langsung. Dan yang kelima, adanya motivasi. Tentu saja dasar-dasar ini dimiliki oleh perilaku individu, yakni adanya motivasi, adanya dapat diamati ataupun tidak dapat diamati,
adanya akibat dari suatu hal perilaku individu tersebut. Jadi kesimpulannya dapat kita ambil yakni perbedaan perilaku karena perbedaan individu dapat terjadi dikarenakan oleh perbedaan perilaku dan kemampuan yang tidak sama, dan kebutuhan dari setiap individu itu pun berbeda-beda. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.